Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo meminta agar partainya berani menjadi oposisi jika resmi memenangkan pemilu legislatif. FX Rudi meminta PDI Perjuangan harus mengimbangi pemerintah di legislatif, mengingat raihan suara partai berlambang banteng ini unggul di pemilu legislatif berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei dan hitung resmi sementara Komisi Pemilihan Umum. Rudi menyebut PDI Perjuangan sudah terbiasa mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah selama 10 tahun saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya saja pesan saya kalau nanti PDI Perjuangan di parlemen mendapatkan suara paling banyak, ya harus berani jadi oposisi. Karena oposisi 10 tahun kan pernah dilakukan 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBY menjadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Sejauh ini sudah komunikasi dengan tim nasional yang... Oh, kita tidak komunikasi ke sana, itu sana pun juga pasti akan ribut dengan hasil perolehan suara. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi menyebut koalisi pendukung Prabowo Gibran telah coba merangkul dengan menjalin komunikasi tahap awal dengan para partai politik pendukung pasangan calon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Gerindra juga menghormati sikap PDI Perjuangan hingga hari ini yang kemungkinan mengambil posisi sebagai oposisi jika Prabowo resmi terpilih jadi presiden. Dan upaya mengajak PDI Perjuangan ke barisan pemerintah mendatang akan terus dilakukan. Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin meskipun baru tahap awal, dan komunikasi itu insya Allah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03, dan Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau. Tadi baru saja juga beliau menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung beliau. Sebagai sebuah pernyataan, kami menghormati, tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan. Dan berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, PDI Perjuangan mengungguli 17 partai politik nasional peserta pemilu 2024 lainnya. Berikutnya, Partai Golkar menyusul di peringkat kedua dengan selisih suara yang tidak terpaut jauh. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, partai politik dengan suara di atas ambang batas parlemen antara lain PDI Perjuangan dengan 16,21%, Partai Golkar 14,61%, Partai Gerindra 13,54%, PKB 10,78%, kemudian diikuti oleh Partai Nasdem dengan 9,88%, PKS 8,43%, Partai Demokrat 7,60%, kemudian diikuti dengan PAN 7,10%, P3 3,91%. Tak hanya pemilu presiden, hitung-hitungan kekuatan kursi di DPR juga menarik dicermati. Unggulnya suara Prabowo Gibran berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei dan hitung resmi sementara KPU tak serta-merta sejalan dengan perolehan suara Gerindra di pemilu legislatif. Berdasarkan quick count berbagai lembaga maupun hitung sementara KPU, PDI Perjuangan mempertahankan posisinya dengan persentase sementara kurang lebih 16% suara pemilih. Muncul niat Prabowo Subianto merangkul para lawan politiknya di Pilpres 2024 ke barisan pendukung pemenang pemilu presiden. TKN Prabowo Gibran pun menyebut upaya itu kemungkinan besar akan dilakukan sebagai jalan mempersatukan kubu berbeda pasca pemilu.
Meskipun saya tidak bisa memastikan karena itu sepenuhnya adalah prerogatif beliau ketika beliau nanti secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih, tetapi saya kira Pak Prabowo dalam hal ini ingin melihat dan sudah dikatakan berkali-kali berulang-ulang bahwa kita harus bersatu kembali. Dan Pak Prabowo adalah orang yang sangat senang merangkul semua pihak, dan apa yang sudah dilakukan dialami oleh Pak Prabowo ketika berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi di pemilu dan Pilpres 2014-2019, justru setelah itu dirangkul, itu kan menciptakan sebuah stabilitas politik yang sangat kuat, yang baik, yang lancar. Namun ajakan itu disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai janji manis yang terlalu dini karena hasil penghitungan resmi belum tuntas. Ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini. Karena tahapan kita sekarang belum ke sana, kita mengawal bersama-sama agar suara rakyat betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Sementara pengamat politik Rocky Gerung menyaksikan jika sejumlah parpol berani mengambil langkah jadi oposisi, antara lain Nasdem. Juga PDI Perjuangan yang tak punya perbedaan ideologis dengan parpol di barisan unggul Pilpres. Kecuali jika PDIP berani mengambil langkah ekstrim berseberangan dengan Jokowi. Kita lihat sosiologi dari Nasdem misalnya tuh. Bisa nggak Nasdem secara total mau beroposisi karena dia kalah tuh. Di belakang Nasdem ada Kapital, di belakang Kapital ada konco-konco. Jadi agak susah sebenarnya. PDIP apalagi itu kan. Jadi kalau kita bilang PDIP beroposisi pada Jokowi, bagaimana mungkin itu kan? Orang akan anggap, yuk Anda kan dulu sama aja kelakuannya. Kan yang kita sebut oposisi harus berbeda secara ideologi, tetapi mesti ada poin diberitahu oleh PDIP. Kami oppose Jokowi bukan karena kami berbeda program, tapi karena dia melanggar konstitusi. Itu dasarnya tuh. Perolehan kursi tak hanya bergantung pada persentase suara, tapi komposisi suara berdasarkan daerah pemilihan. Yang ditunggu sejauh mana partai di jajaran pemerintahan baru mampu merangkul parpol yang mendominasi kursi di DPR atau tetap ada ruang besar bagi oposisi untuk menjalankan fungsi check and balances di parlemen. Tim Liputan, Kompas TV.